Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Beliau benar-benar lahir dan cara berpikirnya itu sangat-sangat taktis. Beliau sangat inspirasi dan saya itu sudah mengagumi beliau dari dulu. Bahkan pada saat saya studi S2 di Universitas Trisakti, itu orang pertama yang ingin saya kenal itu adalah Anies Baswedan. Terima kasih kepada Mas Anies yang sudah membangun Jakarta dengan baik, dan kita istilahnya memanggil Mas Anies untuk menjadi pemimpin nasional, menjadi presiden di tahun 2024. Oh, berarti ini bentuk dukungan ya Mas ya? Ya, bentuk dukungan. Jadi bentuk dukungan dari masyarakat Magelang Raya yang tergabung dalam relawan. Jadi bersama-sama dengan seluruh relawan seluruh Indonesia untuk sebagai rasa bahagia atas apa yang telah Pak Anies Baswedan lakukan di DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir, dan kemudian kami berharap Pak Anies Baswedan nantinya tidak hanya sekedar bermanfaat untuk Jakarta, tapi juga bermanfaat untuk Indonesia. Paling besar ya jumlah pemilihnya kalau tidak salah. Paling tidak ya head to head dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi Jawa Barat terbesar. Hanya memang kalau lawan Anies adalah Ganjar Pranowo, Ganjar unggul di Jawa Tengah mutlak 70% menurut indikator politik. Kemudian di Jawa Timur juga unggul. Sementara Anies unggul di Jawa Barat yang besar pemilihnya, serta DKI dan Banten yang pemilihnya sedikit. Jadi kalau kita persentasekan, jumlah pemilih Banten, DKI dan Jawa Barat itu lebih kecil dibandingkan jumlah pemilih di Jawa Barat dan Jawa Tengah plus Jawa Timur. Mungkin hanya melihat beliau dari televisi, tetapi kami sedikit bisa melihat hal yang sudah dilakukan di Jakarta. Itu sangat-sangat inspirasi bagi kami. Kami benar-benar pengen pemimpin yang jadi di 2024 itu adalah pemimpin yang dari rahim rakyat. Apa yang menyebabkan Partai Nasdem itu Pak mendukung sosok Pak Anies Baswedan? Kalau dari partai itu kan partai perubahan, dan sosok perubahan itu membutuhkan yang Mungkin yang mendukung Partai Nasdem itu juga karena melihat perubahan itu dari segi investasi atau segi apa gitu Pak? Gimana Pak? Yang menjadikan Partai Nasdem mengangkat seorang Anies Baswedan itu tidak hanya dari sosoknya atau dari prestasinya atau dari segi apa juga? Dari prestasinya ya, dari memang sosoknya. Nasdem perkirakan Demokrat dan PKS deklarasikan Anies Baswedan akhir Januari. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem Effendi Koiri alias Gus Coy mengaku mendengar kabar bahwa calon mitra koalisinya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS, akan segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Menurut dia, ketua partai tersebut bakal mengusung Anies pada akhir Januari atau Februari mendatang. Kendati demikian, Gus Coy menegaskan bahwa yang punya hak dan tahu betul ihwal deklarasi ini adalah Partai Demokrat dan PKS sendiri. Atas informasi tersebut, Gus Coy hakul yakin baik Partai Demokrat maupun PKS punya iman yang mantap untuk mendukung Anies sebagai capres bersama Nasdem. Meski kabar tawaran menteri terhadap dua partai tersebut sempat beruak, namun Gus Coy menyatakan keduanya tidak goyah. Usai Partai Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies, Gus Coy menyatakan safari politik Anies bakal ditemani oleh 3 partai yang disebut-sebut akan didapat koalisi perubahan ini. Menurut dia, safari politik ke berbagai daerah ini dimaksudkan untuk memperkenalkan Anies ke masyarakat sebagai calon pemimpin 2024. Ketiga partai koalisi perubahan dijadwalkan bersua dalam waktu dekat. Pertemuan ini bakal menghadirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, dan Ketua Majelis Suryo PKS Salim Segaf.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyatakan ketiga partai akan membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, Hermawi menyebut capres atau cawapres Anies Baswedan tak luput dari bahasan pertemuan tersebut. Sejauh ini, deklarasi rencananya ditunaikan oleh tiga partai, kendati demikian dia menyatakan koalisinya tidak menutup diri terhadap partai lain yang ingin bergabung. Adapun ihwal momentum, Hermawi menyebut jadwal deklarasi bersama masih menunggu kepulangan Surya Paloh dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Juru bicara PKS, Muhammad Khalid, menyatakan tim kecil dari tiga partai masih rutin bertemu dan berkomunikasi. Ia berharap pembahasan tim kecil tuntas bulan ini. Nasdem perkirakan Demokrat dan PKS deklarasikan Anies Baswedan akhir Januari. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem Effendi Koiri alias Gus Joy mengaku mendengar kabar bahwa calon mitra koalisinya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS, akan segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Menurut dia, ketua partai tersebut bakal mengusung Anies pada akhir Januari atau Februari mendatang. Kendati demikian, Gus Joy menegaskan bahwa yang punya hak dan tahu betul ihwal deklarasi ini adalah Partai Demokrat dan PKS sendiri. Atas informasi tersebut, Gus Joy hakul yakin baik Partai Demokrat maupun PKS punya iman yang mantap untuk mendukung Anies sebagai capres bersama Nasdem. Meski kabar tawaran menteri terhadap dua partai tersebut sempat beruang, namun Gus Joy menyatakan keduanya tidak goyah. Usai Partai Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies, Gus Joy menyatakan safari politik Anies bakal ditemani oleh tiga partai yang disebut-sebut akan didapat koalisi perubahan ini. Menurut dia, safari politik ke berbagai daerah ini dimaksudkan untuk memperkenalkan Anies ke masyarakat sebagai calon pemimpin 2024. Ketiga partai koalisi perubahan dijadwalkan bersama bersua dalam waktu dekat. Pertemuan ini bakal menghadirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, dan Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyatakan ketiga partai akan membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, Hermawi menyebut capres atau cawapres Anies Baswedan tak luput dari bahasan pertemuan tersebut. Sejauh ini, deklarasi rencananya ditunaikan oleh tiga partai, kendati demikian dia menyatakan koalisinya tidak menutup diri terhadap partai lain yang ingin bergabung. Adapun ihwal momentum, Hermawi menyebut jadwal deklarasi bersama masih menunggu kepulangan Surya Paloh dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Juru bicara PKS, Muhammad Khalid, menyatakan tim kecil dari tiga partai masih rutin bertemu dan berkomunikasi. Ia berharap pembahasan tim kecil tuntas bulan ini. Nasdem perkirakan Demokrat dan PKS deklarasikan Anies Baswedan akhir Januari. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem Effendi Koiri alias Gus Joy mengaku mendengar kabar bahwa calon mitra koalisinya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS, akan segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.